Udah belum ya? Udah. Ini live ya? Live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi ke updatean kita yang terbaru. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kalaupun misalnya teman-teman merasa ini tidak bermanfaat, usahakan nonton sering-sering biar mendapatkan manfaat. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan. Untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada, mungkin langsung saja kita membahas tema yang sangat seksi bagi kita, yaitu apa tadi? Ditinggal Ramadan pas lagi sayang-sayangnya ya. Nah, ditinggal lagi sayang-sayangnya ini pemaknaan teman-teman ini apa nih? ya, pokoknya ditinggal Ramadan pas lagi sayang-sayangnya itu ya penuh duka dan penuh luka, bahkan air mata gitu kan. Gimana Bro Agus? Gimana memandang tema ini? Kenapa selebay itu sih temanya? Nggak lebam, ya konteksnya memang harus seperti dari setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya begitu pula ya apa yang kita rasakan. Alhamdulillah sekarang kita sudah melewati dan sudah selesai menjalani ibadah puasa selama sebulan. Ya, entahlah kita akan menjelaskan atau saya secara pribadi ini ditinggalkan ya, ketika ditinggalkan ada yang namanya meninggalkan. Itu memang hanya persoalan perpisahan aja. Itu nanti akan kita bahas. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi tinggal Ramadan pas lagi sayang-sayangnya, ini nggak lebay juga. Bahkan kalau ada kata-kata yang lebih dramatis daripada itu, layak sebenarnya. Karena kenapa? Siapa coba yang nggak bersedih? Kita melihat bahwa bulan Ramadan itu kita tahulah teman-teman semua, dan bahkan banyak para ustadz yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan terbaik di antara 12 bulan itu. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Waktunya pun waktu terbaik. Detik, menit, bahkan harinya hari terbaik. Malamnya malam terbaik. Napas kita dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita pun dihitung ibadah loh. Bayangkan. Dan lebih daripada itu, bulan Ramadan juga adalah bulan penuh pengampunan kan? Jadi bagaimana mungkin kita tidak bersedih? Bahkan jika sekiranya kalau kita betul-betul sadar nih akan kemudian Ramadan, itu kalau mau ditukar bidadari 5 orang, 5 terlalu sedikit. Oh, terlalu sedikit. 10 bidadari yang menanggung 73 bidadari mengikuti sunnah 4 cukup. Nah itu itu hanya terobsesi di ini aja, tidak sebanding Pak, tidak sebanding dari kemuliaan Ramadan. Kenapa saya mengatakan tidak sebanding? Belum lagi di bulan Ramadan itu ditetapkan kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan kita pahami bahwa kemuliaan berpuasa itu bukan main-main. Kemuliaan berpuasa ini keagungannya itu tidak bisa ditukar oleh surga dan bahkan kenikmatan surga itu sendiri. Tidak ada nilai ini, tidak sebanding. Karena Tuhan sendiri yang bakal memberikan apa namanya? Memberikan pembalasan. Kalau ibadah-ibadah yang lain katanya dalam Al-Qur'an itu untuk hambanya, untuk diri kita sendiri.
Tapi kalau ibadah puasa, apalagi yang lebih mulia dibanding daripada keridhaan, kerelaan Tuhan kepada hambanya. Itu bagaimana mungkin kita tidak bersedih ketika ada Ramadan? Apatah lagi di bulan Ramadan itu ada satu malam atau beberapa malam itu ditetapkan ketika kita melakukan ibadah atau melakukan amal soleh itu lebih mulia, lebih agung nilainya banding 1000 bulan, Pak. 1000 bulan. Umur kita mungkin berapa tahun ya? Paling tinggi mungkin 80 tahun. 80 tahun itu nggak cuma berapa bulan kan? Iya. Nah, ini disingkat menjadi berapa malam atau satu malam saja ketika kita mendapatkan betul-betul malam itu yaitu malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kemuliaan atau tidak sebanding nilai ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, Pak. Di mana keagungan Al-Qur'an itu di atas keagungan seluruh makhluk. Masya Allah. Bagaimana tidak kita bersedih? Bagaimana kita tidak berduka, Pak? Dan kita tidak tahu lagi apa kita di bulan-bulan berikutnya akan mendapatkan bulan Ramadan sebelum kita. Sejak awal saya sedih, tapi setelah mendengar petuah dari Bro Mahfud sih semakin sedih kan. Makanya kan saya serasa ingat kemarin gitu, kayak dapat ceramah gitu. ceramah tarawih sebenarnya ini ya, kayak pas kultum lagi tarawih gitu. Ini ceramah dari Ustadz juga, tapi kenapa tidak kita bertabatuk tarukan kan dari ceramah Ustadz itu kan. Cuma bedanya kalau Ustadz Kolia tarawih mau dapat amplop, ini dapat amplop enggak? Enggak, kita murni merefleksikan kesadaran kita. Apakah kemudian itu bermanfaat bagi orang lain, terkhusus bagi diri kita. Nanti subscribernya banyak ya. Ya. Terus bagi diri kita pribadi kan. Jadi subscriber kan itu sebenarnya supaya saling mutual. Ya betul sekali. Sebenarnya kita nama ini kan ditinggal Ramadan pas lagi. Mungkin di awal Ramadan kita masih merasa kesepian untuk berpuasa, untuk beribadah, untuk sholat malam. Tapi di menit-menit akhir atau di hari-hari akhir daripada bulan Ramadan, kita mulai cinta pada Ramadan. Dan akhirnya setelah kita lagi sayang-sayangnya, ditinggal oleh sang Ramadan tercinta. Ini sakit itu di sini gitu kan. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut loh, kerasa. Iya, serius. Kita sadar bahwa kita tidak berbuat apa-apa di bulan Ramadan gitu. Iya, itu betul juga. Tapi salah satu penyesalan. Ngerasain nggak kemarin pas Idul Fitri, pas mau makan, ini siang-siang kan udah Idul Fitri nih hari. Pas hari. Emang puasanya pada full ya semua. Alhamdulillah kategori sah sih sebagaimana aturan fikih ya, alhamdulillah mungkin sah, tapi urusan diterima sama enggaknya itu urusan yang di atas lah kan. Makanya ya itu harap-harap cemas sih, memang kita berharap mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi cemas juga mengharap cemas juga bahwa takutnya ibadah kita ini nggak diterima gitu. Iya, di situ sih dilematisnya menurut saya pribadi sih. Nah, dengan luka dan luka saya itu kan, karena memang tadi kebutuhannya kan oleh kemuliaan bulan Ramadan. Kayak udah dapat ceramah aja sebulan penuh itu udah full. Iya, soalnya seorang kekasih nih, contoh lah kita pacaran kan, ketika yang kita ingat dari pacar kita itu adalah kemesraan kita sama dia, kemudian hal-hal yang romantis yang kita lakukan bersama, hal-hal yang baik yang kita lakukan bersama kan, yang kemudian mungkin menyakitinya, tapi ya itulah keterlambatan menyanyiakan itulah. Menyanyiakan itu. Nah, disitulah letak, ya. Kayaknya kan ada ungkapan, walaupun terkadang sesuatu itu harga terasa harga ketika sesuatu itu sudah tidak melekat lagi pada diri kita. Kita sudah tidak bersama lagi dengan diri kita. Sekarang itu
nilainya terasa gitu, oh hampa gitu kan. Betul kok dengan Ramadan. Mungkin ya selama sebulan full 30 hari kita berpuasa, kita ya biasa saja melakukan ritual, tahan lapar, dahaga dan lain sebagainya, kita anggap biasa saja. Tapi yang jadi persoalan apa yang kita lakukan setelah bulan puasa? Apakah memang kita hanya sekedar eh, untuk jadi, apalagi untuk balas dendam ya, jadi sebagai alat yang balas dendam, tapi kan apakah memang itu tujuannya gitu kan daripada puasa? Tapi memang sih saya juga sering sih merasakan itu ketika sudah berlalu Ramadan dan kita sudah bisa bebas lagi dalam hal ini kayak makan atau hal-hal yang lain yang sifatnya positif. Itu seakan bulan Ramadan itu menahan kita untuk melakukan hal-hal itu seperti misalnya makan seenaknya seperti itu. Jadi setelah melewati bulan Ramadan justru kita malah melampiaskan keinginan-keinginan itu tadi misalnya makan sepuasnya. Jadi terlatih ya. Jadi dijadikan sebagai ajang untuk balas dendam gitu loh. Kita betul-betul nggak apa namanya mendapatkan pelajaran di Ramadan. Tapi yang menarik juga sih, oke lah kita relakan lah, mau nggak mau, dan itu konsekuensi bahwa yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan kan. Jadi kita walaupun bersedih bagaimanapun, Ramadan udah meninggalkan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan apa yang kita bisa ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan atau dari puasa untuk kehidupan kita di masa yang akan datang sampai kemudian tiba lagi di Ramadan yang akan datang. Insya Allah juga Tuhan masih menghendaki kita melakukan ini perbaikan diri yang lebih baik lagi. Jadi dampak positif yang kita bisa pelajari atau ajaran yang kita bisa petik dari bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu adalah kalau bahasanya Ustaz Rijal, bulan suci Ramadan itu memang jamuan kudus, jamuan langsung dari Tuhan ya kepada hamba yang cuman kitanya aja yang kurang sadar gitu loh. Walaupun sadar tapi ya karena pergulakan-pergulakan yang dalam diri kita yang kemudian tidak mengenakan hal itu atau tidak benar-benar menyadari akan hal itu, akhirnya banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Kalau saya melihatkan kalau dalam ayatnya kan kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan agar kalian bertakwa. Jadi saya melihat Ramadan adalah sebuah diklat yang menajang kan untuk hambanya mentakwakan. Ini program pendidikan mentakwakan manusia, sehingga mestinya kita yang keluar dari Ramadan dan orang yang menikmati belajar mendidik diri di bulan Ramadan, dia akan merasa sedih ya, sebagaimana kita pas mengenangkan waktu masa-masa SMA atau masa kuliah pas sudah lulus, sudah wisuda. Ini juga gitu rasanya ya, mungkin kita lalui masa-masa kita tidak terlalu serius dan apa gitu kan, karena Ramadan adalah program Tuhan yang mentakwakan, kita lalui dengan cuma-cuma ya, bagaimanapun pasti kita akan merasa ya. Jadi bagaimanapun kesempurnaan yang kita lakukan ibadah, pasti ada yang namanya penyesalan. Sesempurna apapun itu, dan itu hal yang wajar. Itu Platon, sang filosof idealisme. Jadi Platon ini bertanya sama gurunya Socrates, wahai sang guru, ini bertanya tentang cinta, apakah cinta sejati? Jadi Socrates menjawab, simpel saja, kalau kau ingin mengetahui tentang cinta sejati, pergilah kau ke hutan, kemudian kau petiklah
ambillah pohon yang paling bagus menurut kau, wahai Plato. Tapi kau jangan berbalik. Jangan berbalik. Kalau kau sudah mendapatkan, ambil aja. Setelah Plato mendengar itu, masuk ke lama kemudian kembali. Sokrates bertanya, mana pohon yang saya maksud itu? Ternyata Plato nggak bawa apa-apa. Nah, begitulah. Apa yang kau anggap itu yang terbaik, justru kau melewati momen tertentu, momen yang baik, karena kau selalu menunda, oh ini adalah masih ada lagi yang paling baik setelah ini, sampai kepada akhirnya tidak memetik apapun, tidak mengambil apapun. Banyak sekali ilustrasi cerita-cerita seperti itu. Sama juga dengan cerita ketika segerombolan yang jebak di gua, dalam gua kan, kemudian dalam kegelapan itu ada suara mengatakan, ambillah apa yang ada di sekitarmu. Ada yang memang hanya setengah percaya, ada yang memang percaya totalitas, ada yang memang tidak percaya sama sekali. Jadi sesuai dengan keyakinannya dia mengambil, pas dia mengambil apapun yang di sekitarnya, keluar di dalam gua, dia melihat ternyata yang itu adalah emas gitu. Justru ada yang setengah yang mengambil, yang tidak mengambil sama sekali itu merasa menyesal, merasa rugi sekali. Dan juga ada orang yang memang sangat percaya dan mengambil semua apa yang semampunya pun juga dia tetap menyesal juga. Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Karena dia tidak didampakkan pada saat. Dan untuk kembali lagi ke dalam pun tidak bisa. Itu sih masih mending, karena misalnya kalau contoh-contoh yang misalnya disebahkan pada hal-hal yang positif, mungkin sih kita tidak pernah puas akan sesuatu hal dalam tanda kutip yang positif, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak akan pernah puas dalam suatu hal yang tanda kutip negatif, misalnya tidak puas dengan satu istri, dua, tiga, misalnya begitu pun dengan kekayaan, misalnya tidak cukup, misalnya satu mobil pengen dua, pengen tiga, dan tak pernah puas kan, itu lebih negatif lagi. Kalau misalnya hal yang baik sih enggak salah kan. Tapi intinya sebenarnya gini kan, manusia itu selalu ingin cari kesempurnaan, kubul kamal gitu kan, kalau dalam bahasa teologinya, mencintai kesempurnaan. Tergantung paradigma kita tentang kesempurnaan itu, tergantung pola pikir kita. Kalau kesempurnaan adalah bermobil mewah, beristri banyak, ya orang akan terus berusaha untuk menambah istri, menambah mobil, menambah apa. Kalau orang melihat ibadah di bulan Ramadan itu sebuah kesempurnaan, mereka akan menjadi. Kalau misalnya menurut pandangan yang Murtada Mutahari, pandangan dunia seseorang ya, orientasi pandangan dunianya itu kemana? Apakah orientasinya cenderung pada hal-hal yang sifatnya materialis atau duniawi, atau sebaliknya duniawi kan? Nah, yang lagi-lagi kembali lagi bahwa sebenarnya yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan di kehidupan kita setelah Ramadan itu mungkin sangat banyak, dan teman bro di sini pasti lebih lihai dalam menjelaskan atau memberikan kita pemahaman bahwa apa sih yang bisa dipetik dari bulan suci Ramadan ini, dari berpuasa itu sendiri. Kalau bagi saya, satu hal yang paling penting dari Ramadan itu, dia bukan hanya ibadah, tapi juga ibadah spiritual. Kenapa? Karena di akhir Ramadan, dilihat sekali ya, ini nampak jelas bahwa di Ramadan kita harus zakat fitrah. Apa kesempurnaan atau kesalehan individual tidak sempurna tanpa dibarengi dengan kesolehan sosial. Begitupun ya, banyak hikmah-hikmah di Ramadan itu, misalkan bagaimana seorang yang miskin, yang fakir kelaparan, itu salah satunya hikmahnya. Sedangkan makanan ada di rumah, tapi kita tidak boleh memakan. Itu yang penting. Tapi saya pikir di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, apalagi masa pandemi ini, saya lihat antusiasme masyarakat terhadap
sosial itu lebih tinggi di masa corona ini daripada biasanya, Lebih meningkat ya. lebih meningkat. Kita boleh perhatikan kalau kita boleh. Bagi takjil, bagi apalagi sekarang pada krisis dan banyak yang di PHK, kemudian dipecat dan pekerjaannya di non-stop, cuti gitu. Termasuk kemarin ada yang viral tuh video dapur Fatima bagi-bagi sembako. Video dari mana tuh? Itu punya Hatam Channel, saya lihat itu viral tanda Ya. videonya. Ya, Karena memang memang benar-benar mencontohkan hal yang positif sih. Di sisi lain dia menggambarkan bahwa kita betul-betul harus menjaga atau namanya kebijakan dari pemerintah, yaitu menjaga jarak antara satu sama lain agar kiranya protokol kesehatan. ya protokol kesehatan. Dan di sisi lain juga apa namanya kepedulian sosial itu yang saya sangat luar biasa dan sangat salut akan hal itu. Itu Sangat rapi dan memuliakan. ya, Memuliakan. Nah, itu yang paling penting kan, daripada kepedulian sosial adalah tetap memuliakan orang yang kita bantu. Dari ego individu menjadi ego universal, dari ego yang partikulir menjadi ego yang meluas, yang keseluruhan, dari ego yang selalu mementingkan diri sendiri menjadi ego ketuhanan yang meluas. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita. Betul apa yang dikatakan Murno, pembelajaran aspek-aspek ibadah, perkara-perkara yang kita apalagi selama sebulan ini kan. Dan saya pikir itu terlihat dari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Siapa yang bisa menilai ya diri kita masing-masing, antara kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Walaupun itu memang terlihat bagaimana keberhasilannya, kita lihat sampai kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Sejauh mana apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan selama sebulan pun, itu pula akan kita dapatkan. memang kepedulian sosial yang kita bisa pelajari atau yang kita bisa hikmahnya dari berpuasa itu sendiri, sebagaimana yang dikutip tadi oleh Bro Kang Mur tadi, ayat suci Al-Quran akan Alam ya tetap ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan berpuasa karena itu wajibkan atas orang sebelum kamu bertakwa kan. Jadi menarik juga sih ini, saya dengar-dengar dan saya mengambil pelajaran dari ceramahnya kan bahwa di situ ayat itu bagaimana kemudian Tuhan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Harusnya kita bertanya dulu. Nah, sebelum kita melakukan perintah atau ajaran atau perintah puasa itu sendiri, harusnya kita beriman dulu. Nah, bagaimana kemudian kita beriman, bagaimana kemudian kita berkeyakinan terhadap suatu ajaran atau yang lebih tingginya yakin akan ketuhanan, itu harusnya dilandasi dengan pengetahuan dulu. Keyakinan yang kokoh, akul yakin, itu harus berawal dari ilmu yakin sampai pada, kan ada 3 tingkatan kan, ilmu yakin, ainul yakin, dan akul yakin. Nah, itu harus dilandasi dengan paradigma atau pengetahuan yang ini. Jangan kemudian kita beragama atau berkeyakinan karena doktrin semata, benar-benar melakukan penelusuran, pencaharian, ijtihad kalau dalam bahasa agama. Nah, setelah itu barulah kemudian kita berpuasa, dan perintah puasa itu sendiri benar tadi Kang mengatakan bahwa tujuan daripada puasa atau pencapaian daripada puasa itu sendiri adalah takwa kan. Tapi menjadi pertanyaan, yang dimaksud orang takwa itu seperti apa, dan bagaimana kemudian kenapa orang berpuasa itu bisa sampai pada tingkatan takwa?
apa sebenarnya apa namanya pelajaran-pelajaran yang pastinya puasa ini, dan betul juga seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Muslim Labib mengatakan bahwa puasa itu bukan hanya dalam hal yang lebih luas ya, bukan hanya berpuasa seperti menahan haus dan lapar, tapi banyak melakukan puasa dalam kehidupan atau dalam aktivitas ibadah seperti misalnya sholat. Sholat kan kita berpuasa menahan untuk tidak kemudian melakukan gerakan-gerakan di luar daripada gerakan sholat, atau melakukan ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan di luar daripada bacaan sholat. Itu kategori. Kalau saya mau melihat tema kan ditinggal Ramadan pas saling sayangnya, menurut saya yang paling sakit adalah yang paling menyayangi Ramadan. Karena kalau kita lihat bagaimana seseorang saat ditinggalkan, siapa sih yang paling tersakiti gitu kan? Saat Anda ditinggal seseorang, yang paling tersakiti adalah yang paling mencintai dia tentunya. Yang paling mengenali dia. Yang paling mengenali Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling sayang, lagi sayang-sayangnya atau paling sayangnya orang pada Ramadan, dan dia yang paling tersakiti saat pergian Ramadan. Di dalam riwayat kan Rasulullah tuh menangis, berduka cita saat Ramadan mau pergi gitu. Ceritakan di akhir-akhir itu belum tentu apalagi. Dan saya ingin mengingatkan ada satu Ramadan, satu bulan Ramadan yang paling menyedihkan, yaitu saat dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal. Itu kan meninggalnya Ramadan kan. Nah, itu bahkan di sana diceritakan dia orang merasakan apa namanya sedihan itu semakin bertambah pilu bagi orang-orang fakir miskin, karena kan memang Sayyidina Ali juga kena dermawan gitu kan. Nah, itu Ramadan sangat menyedihkan pada waktu itu. Apa bapaknya anak-anak yatim pulang gitu kan di bulan Ramadan. Menurut saya ya tidak ada yang tidak setuju dengan Ramadan, karena kita semua sayang sama Ramadan. Bagaimana kita sayang terhadap kasih kita. Ya, jangankan Rasulullah, jangankan Ramadan, yang lainnya. Coba kita, pernahkah kita merasakan kondisi di mana kita tinggalkan atau ditinggalkan oleh seseorang? Atau pernah nggak? Kalau apa kondisi meninggalkan atau ditinggalkan gitu? Lebih menyakitkan sih itu ketika ditinggalkan, karena banyak kesan atau banyak apa namanya pengalaman bersama sama si dia yang meninggalkan. Ya, banyak jangan Ramadan ya, jangan Rasulullah, seseorang aja. Ya, benar. Ya, ketika kita mengikat sebuah janji, mengikat sebuah kesetiaan, kemudian tiba-tiba ditinggalkan gitu kan, gimana sakitnya? Pas lagi sayang-sayangnya, apalagi Ramadan gitu kan. Pernah ditinggalkan atau meninggalkan? Karena menurut saya sih kehidupan ini soal siapa yang lebih dulu ditinggalkan atau meninggalkan, menjadi sebuah apa ya kelaziman hidup pada ditinggalkan dan meninggalkan. Balik lagi bahwa salah satu pesan yang perlu kita terapkan di kehidupan selain di bulan suci Ramadan tadi, kepekaan sosial, kepedulian sosial. Karena ketika kita berpuasa kita dianjurkan untuk menahan haus dan lapar, agar kiranya kita derita dalam artian derita bagaimana kemudian orang-orang yang tidak memiliki makanan, orang-orang yang kemudian sandang, pangan, kapan, yang kemudian membutuhkan uluran tangan, membutuhkan uluran bantuan misalnya. Itu semua yang kemudian mengajarkan kita di bulan suci Ramadan, di puasa itu sendiri. Kemudian kita seharusnya setelah Ramadan itu bisa betul-betul bagaimana kemudian kita mengaplikasikan hal itu. Bahkan di dalam Al-Quran itu
ketika kita ingin melihat Tuhan atau Tuhan itu berada di orang-orang fakir, miskin. Makanya ketika kita ingin kemudian mewujudkan bentuk pengabdian kita kan ini hamba, abdi kepada Sang Pencipta, ya kita mendekatlah, kita mengabdi pada orang-orang fakir. Karena itu, kalau menurut saya nih, bukan lebay sedikit. Itu emang harus lebay. Iya, esensi daripada salah satu ajaran agama dan kehidupan ini, yaitu pengabdian. Pengabdian kemana? Ya kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Bukan bantuan. Baik itu bantuan materi maupun bantuan-bantuan yang sifatnya kalau bahasa-bahasa biasa teman-teman organisasi mengatakan bantuan finansial maupun ini bantuan apa namanya lagi? Moral. Ya seperti itulah, bantuan moral gitu kan. Moral dan moral. Bantuan moral dan moral kan. Tapi kalau saya dengarkan kisah-kisah di sejarah bahwa para sahabat Rasulullah, ketika ini mereka itu untuk menghadapi bulan Ramadan, jadi 11 bulan selain Ramadan kan Ramadan, Syawal. Kan bulannya 12 bulan ya, bulan Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani. Dan selanjutnya, nah itu jadi 11 bulan itu digunakan untuk mempersiapkan Ramadan. Mereka bekerja, mereka mencari harta. Ya juga mereka dikeluarkan hartanya gitu terus untuk pengabdian kepada masyarakat, tapi mereka siapkan Ramadan itu tanpa kerja, Ramadan khusus ibadah. Itu luar biasa, berarti mereka tuh terejawanta rasa sedih ditinggal Ramadan sayang-sayang. Jadi mereka mau bertemu dengan Ramadan itu mau persiapkan selama 11 bulan gitu kan. Itu menarik gitu, kisah-kisah sejarah. Jemput sebelum kedatangannya. Iya. Persiapkan jemput sebelum kedatangannya, ya bersiap melepas kepergiannya. Keren kali bahasa. Karena kan kata dibandingkan meninggalkan dan ditinggalkan, saya lebih suka menggunakan kata keberpisahan. Ya, keberpisahan. Karena bicara tentang ini kan berbicara tentang waktu, bergerak. Saya sih sebenarnya masih bingung, yang mana yang ditinggalkan, yang mana yang meninggalkan, atau kita dijamu sebagai tamu di bulan Ramadan ini. Kita sebagai manusia yang berpuasa, kita yang bergerak memasuki waktu bulan puasa, ataukah bulan puasa yang mendatangi kita, gitu kan? Itu kan sebenarnya kan perdebatan filosofis sebenarnya. Kayak juga kan wajar kalau perdebatan antara Al-Ghazali sama Ibnu Rushd kan, dan filosofi-filosofi yang lainnya persoalan itu, persoalan waktu antara kodimnya Tuhan atau tidak kan, baharu itu kan persoalan waktu saja, ada kesalahpahaman. Sebenarnya kekeliruan bahwa adakah sesuatu hal yang kodim selain Tuhan, itu kan cuma kan yang dimaksud oleh Ibnu Rushd itu bukan jadi hanya sebatas waktu saja, jadi bukan zatnya, bukan esensinya, selain daripada Tuhan itu serahkan sebagai. Bagaimana dengan kita ini? Apakah kita ini yang memang bergerak? Karena kan kita pasti bergerak gitu, bergerak karena sekalipun kita akan melalui lagi, misalnya mungkin kita akan dipertemukan Ramadan selanjutnya, apakah akan sama lagi? Tidak kan, beda Ramadannya lagi. Makanya saya bilang kita akan terus melewati waktu dan kita akan dipertemukan dengan momen, tapi bukan lagi dengan yang sama halnya dengan seseorang. Kalau kita bertemu dengan seseorang yang memang sudah klop, kemudian ya sama mungkin perempuan yang lain, dan pertama dan kedua sama perempuan, tapi akan beda. Akan beda. Menarik. Kan gitu. Nah, gimana? Makanya saya bilang itu pasti akan ada penyesalan. Jadi maksimalkanlah. Jadi bagaimanapun juga maksimalkanlah apa yang kalian lakukan, apa yang harus dilakukan. Karena sakit loh. Perpisahan itu sakit loh. Saya lebih suka mengatakan perpisahan. Dan analogikannya gini, jangankan itu,
kulit saja, kulit ketika tergores, terbakar, ini tergores ya, terbakar, gimana sakitnya gitu. Tapi itu pun masih bisa sembuh kan, dengan perlahan-lahan itu bisa disembuhkan. Tapi bagaimana ketika diamputasi, terpisah, adakah harapan untuk kembali? Nggak ada kan, sakit. Menyakitkan. Jadi kalau kita dengan perpisahan dengan Ramadan sepertinya ini perpisahan yang tidak bisa kita kembali kan ya. Karena Ramadan tahun depan bukan Ramadan yang kemarin dan bukan kita yang kemarin, dan itu yang membentuk karakter kita. Dan itulah yang akan jadi kalau bahasanya kan tadi itu apa, diklat ya. Kalau saya bahasanya pinjam bahasanya kan jalan madrasah rohania gitu. Rohania. Ya setidaknya kita sadar, setidaknya kita sadar bahwa betapa kita kemudian bersedih. Ya. Kesedihan itu harus dilandasi dengan pengenalan. Olehnya itu teman-teman dengan nonton drakor insya Allah akan mengenali seperti apa keagungan dan kemuliaan Ramadan, dan juga yang menjadi poin utama juga apa yang diajarkan oleh madrasah Ramadan kepada kita, apa yang diajarkan oleh puasa kepada kita, sehingga kehidupan atau dalam mengarungi kehidupan yang akan datang kita betul-betul bisa mengaplikasikan itu. Nah, tadi pencapaian daripada puasa adalah takwa. Salah satu kenapa tolak ukur ketakwaan, kenapa kemudian puasa itu mengantarkan kita kepada takwa, salah satunya tadi bahwa karena di Ramadan, di puasa itu mengajarkan kita akan kepedulian sosial, bahwa kepedulian sosial itu orang-orang fakir, miskin, di situ ada Tuhan di situ. Kita bersama Tuhan. Jadi ketika kita peduli berarti kita mewujudkan pengabdian kita kepada Tuhan. Tadi itu satu tadi. Nah, dan yang berikutnya juga yang diajarkan kepada kita oleh puasa atau dalam puasa itu sendiri, sabar. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa antara puasa dan sabar itu hampir disinonimkan gitu. Karena kenapa tadi? Dengan kesabaran kita mampu untuk kemudian menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak berkata-kata buruk kepada orang, menahan untuk tidak membalas ketika ada orang memaki kita, menahan untuk bagaimana kemudian kita tidak menggosip atau mencerita ngomongin keburukan orang. Ini dapat ceramah gratis ini. Dapat ceramah gratis lagi. Ceramah rohani nggak usah ngupload, silakan dengarkan kawan-kawan gratis. Jadi cukup subscribe. Itu yang diajarkan bahwa kesabaran. Nah, bagaimana kemudian kita lihat di kehidupan sosial kita? Bahkan kita tidak akan pernah sukses, baik itu pencapaian dunia, apalagi pencapaian akhirat, kalau kita tidak sabar, Pak. Misalnya kita mau melakukan sholat, kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita bisa menuntaskan sholat itu sendiri atau amalan-amalan yang lain tanpa dengan kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Jangankan hal itu, segala ketika kita hal yang simpel aja, memasak air putih, ketika kita tidak sabar, dia tidak akan masak-masak karena kita tidak akan mampu untuk menunggu sampai dia mendidih. Kan? Jadi masak air itu biar matang tuh harus begitu sabar. Masak air biar matang harus sabar, gitu kan? Jadi untuk sukses di dunia ini, dunia aja dulu, jangan sampai pada akhir kan mungkin lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi lagi. Kan? Itu butuh kesabaran. Dan Allah mengatakan bahwa dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu yang diajarkan oleh Itu yang diajarkan oleh ini Ramadan. Tarbiyah Ramadan ini. Dan di puasa itu sendiri mengajarkan kita untuk sabar. Ya seperti itu dua hal. Sehingga kita kenapa kemudian puasa itu ketika orang mabrur puasanya, bukan sah puasanya, kan? Sehingga bisa mencapai ketakwaan karena dia bisa sabar. Bukan haji doang yang mabrur ya, ada Ramadan juga mabrur. Bukan hanya sabar, tapi juga kepedulian sosial. Jadi kalau dua hal ini kita bisa amalkan,
kita bisa aplikasikan di kehidupan, bukan hanya di Ramadan, kehidupan yang masa yang akan datang, justru kita akan betul-betul bisa dunia akhirat bahkan. Tapi bagaimana pandangan teman-teman? Ya, alhamdulillah sih kita Ramadan hari kali ini ya PSBB, masa PSBB pada sibuk beli baju baru. Iya. Kemarin, iya sih, tapi nggak kemarin alhamdulillah tuh Ramadan sekarang tuh nggak terlalu ini. Udah beli baju baru? Enggak. Alhamdulillah pakai baju lama ini. Pakai baju juga sobek sebelah sini. Celana juga, celana saya udah celana lama nih sobek kawan-kawan. Tapi hatinya masih baru ya. Hatinya masih baru setelah Ramadan. Saya tuh sengaja pakai celana sobek. Biar Ya, tahu saya ini belum beli baju Ini lebaran. loh, Kalau udah dapat transferan ada juga kata-kata yang menurut saya nyeleneh, tapi benar. Kalau kita menilai orang dari casingnya, seperti itulah tolak ukur pandangan dunia kita. Ketika kita menilai orang dengan casingnya, casing itu identik dengan materi kan. Nah, kalau kita memandang orang kayak misalnya menghormati, menghargai orang karena mobilnya, karena pakaiannya yang bermerek, yang harga jutaan, berarti dan kita tidak menghormati orang ketika dia orangnya miskin, fakir atau lusuh, berarti pandangan dunia kita atau kecenderungan kita adalah hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya dunia, Pak. Memang ini rangkuman dari ceramah-ceramah waktu Ramadan 30 hari. Ini apa jadwalnya dibatalkan semua karena PSBB. Ya betul. Dia luapkan di sini. Saya merasa ini rangkuman semua dari Ramadan. Kita Ceramah hari ini. Ya, kita bertabarukan dari para ustadz-ustadz yang mengajarkan kita ada hal-hal atau menyadarkan kita untuk kemudian sampai kepada betul-betul memanusiakan. Tapi minimal para penonton di sini, para penonton drakor minimal mengingat bahwa mereka semakin rindu dengan Ramadan. Tadi lihat dengerin ceramah sana. Saya jadi termenung aja gitu. Suasananya masih terbawa gitu. Walaupun sudah beberapa hari. Emosinya masih emosi Ramadan. Ini menggebu-gebu banget soalnya. Jadilah saya mau bilang apa ya, kemudian disambung lagi sama ceramah. Saya lagi mengingatnya. Saya sekedar membenarkan sih. Tadi saya lagi bilang apa sih? Tadi mengenai robek celana. PSBB itu ya. Ya, Ramadan kali ini tadi saya melihat ada yang berbeda dengan Ramadan kali ini. Kita memaafkan itu kan virtual kan. Karena kita kan ini bukan hanya membahas perjalanan kepulangan Ramadan, tapi refleksi bagaimana di bulan Syawal ini. Jadi ada maaf-maafan virtual, betapa kita ini tidak penting gitu. Hal-hal yang sesuatu yang pertemuan dan lain sebagainya, tapi yang penting itu esensinya kita dapat. Hari ini kita diajarkan bagaimana kita tetap saling memaafkan, kita tetap saling silaturahim tapi dengan virtual. Begitupun kemarin di Ramadan kita nggak terlalu tarawih, nggak terlalu kan di masjid karena ada beberapa yang PSBB nggak boleh di masjid dan lain sebagainya. Tetapi kita diajarkan bahwa ibadah itu tidak perlu mewah, tetapi yang penting berfaedah. Gitu. Kita diajarkan di Ramadan ini banyak pelajaran. Memang corona masih pelajaran banyak di Ramadan ini saya. Soal ibadah, bagaimana kita tetap ibadah di rumah walaupun nggak tarawih bareng teman-teman dan ketemu cewek-cewek gitu kan bareng tarawih. Saya khawatirnya sedihnya ditinggal sama Ramadan ini kan sedihnya ditinggal, tapi ya sedihnya karena udah ditinggal sama momennya bertemu sama kekasih udah hilang gitu, seseorang udah hilang, itu sedihnya di situ. Bukan sedihnya karena jadi nggak ngabuburit lagi, ngabuburit lagi, nggak bisa lagi pergi. Jadi budayanya yang salah satu membuat kita sedih, tapi nggak negatif juga sih. Itu sih hal yang positif. Sedihnya karena diskon di mall-mall itu udah nggak ada. Sedihnya itu karena udah nggak ada lagi borong pakaian, kumpul keluarga, akhirnya kembali lagi ke rutinitas sebelumnya, kembali kerja, misalnya kalau bisa di luar kota balik lagi.
Mungkin seperti itu ya sedihnya. Salah satu kesedihannya sih Ramadan. Nggak masalah sebenarnya sedih dengan budaya itu, tapi kan kita tidak kehilangan substansi daripada Ramadan itu yang terpenting gitu kan. Ya kita angkat tema ini juga kan supaya betapa apa untuk mengingatkan diri kita gitu kan, dan juga sharing ke teman-teman bagaimana kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa bersedih lah, mungkin tadinya teman-teman bahagia, tapi ada sisi duka yang perlu kita itu gitu, perlu kita rasakan juga. Jangan sampai kita terlalu tenang gitu, aja ditinggalin gitu kan sama Ramadan. Hal banyak pelajaran. Tadi Banyak hal sih, salah satunya lagi Bro Agus gimana memaknai apa namanya, memaknai pelajaran-pelajaran yang kita bisa kehidupan ya, manfaatkanlah sebaik-baiknya ketika engkau menemukan jadi apa ya, tidak menyanyiakan momen apapun, kita memberikan pembelajaran karena Ramadan yang kita lalui tidak sama lagi apa yang iya, salah satu juga manfaat memang momen di bulan Ramadan itu. Jadi kalau umpamanya tahun sebelumnya mungkin kita hanya bisa membaca beberapa ayat saja, beberapa surah, ya tahun depannya kita lebih maksimal lagi, tambah lagi gitu. Kalau umpamanya tahun ini kita nikah, kita nggak lanjut. Itu ya dipersoalan biasa aja bro. Jomblo, tahun depan usahakan kita tidak jomblo gitu kan beda nilai pahalanya kan. sekali. Memang benar bahwa tradisi apa namanya, kebiasaan salah satu yang kita bisa petik juga di bulan Ramadan, di puasa itu juga sendiri, bahwa merubah kebiasaan itu loh selama sebulan di bulan Ramadan. Tadinya kita berpuasa misalnya awal-awal puasa sangat berat rasanya, kita merasakan dahaga, merasakan lelah, haus. Aja mungkin karena pertama kali puasa. saya jujur bro, bahwa tahun pertama full puasanya. Bahwa pertama puasa itu sangat berat kan, tapi yang menjadi pelajaran bahwa ini menurut hasil riset refleksi saya sih, ya iseng-iseng dalam mengambil hikmah sahur. Jadi yang bisa saya petik juga bahwa kebiasaan itu yang tadinya kita selama 11 bulan kita tidak pernah melatih untuk kemudian kita dianjurkan beribadah, mendisiplinkan untuk membaca Al-Quran, kemudian disiplin waktu, misalnya sahur di waktu sahur subuh jam 4 atau sampai kemudian berbuka di jam 6 sore kan, seperti itu maghrib. Nah, itu kemudian berkesinambungan selama sebulan. Artinya apa yang bisa saya petik, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selama 11 bulan itu kita bisa rubah dalam 1 bulan. Jadi jangan makan ya. Salah satu ya, nggak makan dalam apa namanya, hikmahnya juga sih kita tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi ada kebiasaan yang jadi hikmah berlebihannya itu bukan berarti kita dilarang makan dari sahur sampai waktu berbuka ya, tapi batas mengontrolnya ya, itu mengontrol makan, mengontrol nafsu. Tadi yang kita bisa petik itu adalah lele, biasa nggak bisa topo palele. Artinya kebiasaan itu tidak akan bisa berubah kecuali dengan kebiasaan itu sendiri. Dan Tuhan mentarbiah kita di bulan suci Ramadan. Itu bagaimana kemudian kita bermalas-malasan untuk beribadah, dan di bulan Ramadan kita dapat budayanya, kita dapat tradisinya, dan kita apatah lagi kesan spiritualnya, kita betul-betul digenjot di situ. Bagaimana kemudian berubah kebiasaan-kebiasaan sampai pada kebiasaan-kebiasaan baik selama sebulan penuh. Artinya apa? Di situ adalah pengasah karakter. Pengasaan kebiasaan, artinya kebiasaan itu akan menjadi karakter nantinya kan. Karakter. Jadi kebiasaan itu bisa dirubah dengan kebiasaan juga, tapi merubahnya dengan mencutinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang tadinya buruk kan. Salah satu ajaran, dan juga kedisiplinan kan.
lagi-lagi dalam kehidupan kita tidak mungkin kita bisa berhasil, tidak mungkin kita bisa sukses dalam menggapai hal-hal yang sifatnya dunia maupun sifatnya akhirat tanpa berdisiplin kan. Tapi kemarin itu ada kebiasaan baru. Ini kan show itu kan kalau dalam bahasa Arab mim kan, soma gitu kan. Show diganti di nun mim now gitu Ustaz. Sebenarnya itu maksudnya kita lata. Kebanyakan kan hari-hari kita kan penuhi dengan naum karena saum, jadi kita mengganti tetap bernilai ibadah ya. Iya. Tetapi beda kesedihan orang yang ditinggalkan Ramadan sehari-harinya naum dengan orang-orang yang ditinggalkan Ramadan sehari-harinya penuh dengan kegiatan yang manfaat. Bagi orang yang menyadari, kalau orang yang anggap santai saja biasa, ya udah lewat aja gitu, dia melewati aja. Walaupun seperti itu, tetap juga dihitung ibadah. Sama halnya di menjalin hubungan dengan seseorang, ya santai aja. Mau ditinggalkan, mau putus mau dicampakkan, biasa saja gitu, dan terasa gitu. Jadi hubungannya nggak ada spesialnya gitu. Itu kayaknya udah nggak cinta karena ada yang baru tuh. Nah, itu maksud saya, nggak menghayati gitu. Ada cinta di dalamnya, lagi-lagi balik ke cinta. Gimana? Apa sih arti pentingnya kepemilikan itu? Saling memiliki satu sama lain. Apa sih dibalik dari dalam proses keberduaan gitu kan. Nanti ya lagi-lagi nanti kita akan merasa bernilai sesuatu itu, merasa berharga ketika itu sudah hilang, sudah tidak ada. Kesan-kesannya baru terasa. baru terasa hilangnya gitu. Tapi ada juga tadi yang menarik, Pak Agus mengatakan bahwa puasa itu menahan namanya kan ada 3 unsur dalam diri. Menurut ini kan bahwa ada unsur nabati, hewani, dan insani kan. Hewani ini yang cenderung menahan hawa nafsu, menahan haus dan lapar kan. Hal yang sifatnya insani untuk bagaimana kemudian kita betul menahan yang melanggar apa-apa saja yang dilarang oleh kita kan. Nah, menahan di sini yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sosial. Menurut salah satu tokoh ternama Islam, mengatakan bahwa kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika seseorang bisa menahan dari jajahan hawa nafsu, jajahan keinginan duniawinya. Jadi ini kaitannya pada fitrah juga sih. Makanya kemudian lagi-lagi kenapa orang betul-betul ketika betul-betul bisa mabrur dalam puasanya, kan dia akan mendapatkan takwa tadi kan. Itu tadi karena menahan itu. Kita contohkan persoalan menahan ini. Karena persoalannya apakah kita benar-benar merdeka? Kalau menurut Bakir Sadar, ketika kita masih dikontrol oleh hubungan kita, ketika kita masih dikontrol oleh hawa nafsu kita, keinginan kita untuk hidup hedon, tidak terhadap kehidupan orang lain yang tadi dikategorikan kehidupan sosial, bodoh amat lah, gitu kan, hanya fokus pada dirinya sendiri, dalam artian egois yang negatif kan. Orang sepertinya santai aja ketika ditinggal dengan Ramadan, santai aja kan. Iya, kan makanya kemerdekaan yang sebenarnya itu ketika kita mampu memanage, mengontrol atau mengatur hawa nafsu itu sesuai dengan jalannya kan, seperti itulah kemerdekaannya. Jadi pas sayangnya itu nanti pas malam-malam terakhir baru dia menyadari. Atau kalau hubungan kasmarannya itu ya pas diambang putus begitu baru merenung gitu. Aduh bahaya. Saya harus manfaatkan ini sebelum jangan sampai ini kan sampai lepas. Saya harus manfaatkan, saya harus menghargai, menghormati, memberi
justru lebih lagi memperhatikan investasi memberikan perhatian kepada kekasih saya, memberikan bunga, memberikan senyuman, memberikan iPhone. Tadi kalau tetap ditinggal akhirnya kecewa juga. Enggak. Enggak. Kalau bahasa istilahnya mursyid kan gimana ya? Sang kekasih walaupun ditinggalkan, ya itu kan tidak melekat kepada kekasih yang meninggalkan itu. Kita karena pure memang kita memberi itu ya itulah kesuksesan pecinta. Mau ditinggalkan, meninggalkan ya itu sama saja. Mungkin gitu kira-kira ya. Jadi kalau saya sih ya terakhir itu bahwa ya apapun yang kita lakukan ya sampai sebatas apa selama di bulan puasa Ramadan ini itulah akan kecapai sampai menggapai fitrihnya. Ya ini sekarang kita suasana ini. Sebenarnya kita suasana merdeka, sebenarnya suasana kemenangan kan, suasana bahagia, suasana baru. Bukan hanya pakaian yang baru, bukan hanya kenalan yang baru. Ya kalau dari saya sih ya terakhir ya bagaimana kita bisa mendapatkan akibat baik dari Ramadan, ya kita harus mencintai Ramadan. Yang paling sedih, yang paling sakit ya Ramadan adalah yang paling sayang terhadap Ramadan, karena dia tidak akan lagi bertemu dengan Ramadan. Dan Agus, Ramadan depan adalah bukan Ramadan yang kemarin. Jadi perlu refleksi kita di hari Idul Fitri kembali adalah kembali Idul Fitri, fitrah kita. Kita harus berusaha untuk jadi terlahir kembali seperti pagi yang Jadi mungkin Bro Agus ya itu tadi saya harapkan ya, harapannya gitu, dan semoga kita bisa melakukan yang terbaik dan bisa mendapatkan lagi dan bisa berjumpa di lain waktu tahun-tahun kedepannya, dan mau bagaimanapun kita akan tetap menyesal, tapi bukan berarti bahwa itu sebagai aspek pesimis kita. Itulah kita lebih giat lagi dalam beribadah. Jadi sebanyak apapun yang kita lakukan selama sebulan, itu pula yang akan kita dapat, pula yang akan kita raih dan kita capai. Itulah yang akan membentuk karakter kita. Kalau saya pribadi, sekarang kan kita suasana fitrih kan. Fitrah itu katanya menurut Farudin mengatakan bahwa fitrah ini adalah awal kejadian atau terlahir kembali. Tapi dalam Al-Quran dikatakan bahwa hadapkanlah wajahmu pada agama Tuhan. Fitrah itu dikatakan agama yang lurus. Jadi kesimpulannya sampai pada tingkatan takwa, dan tadi proses panjang yang kita jelaskan, orang yang benar-benar bertakwa ketika benar-benar merefleksikan dalam dirinya tentang kehambaan sekaligus kehalifaan yang kemudian merahmati segala alam. Merahmati segala alam di sini dalam artian tidak kemudian hanya cinta pada dirinya, tapi juga cinta kepada sesama. Hablum minan nas. Dan juga hablum minal alam, cinta kepada alam sekitar. Tidak kemudian menjadi menjadi benalu atau menjadi menjadi perusak di kehidupan sosial maupun kehidupan alam. Seperti itu mungkin dari saya. Saya akhiri dengan ucapan minallah mohon maaf. Semoga kita berjumpa lagi di nanti ada lagi edisi surprise lagi mungkin kita. Ya, kita adalah musafir cinta dan akan bertemu di ujung jalan yang sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.